manusia itu biasanya dihormati karena punya ukuran tertentu yang dianggap berlebihan dari orang lain. Satu contoh, nasab. Jangan suudzon dulu, ya. Saya nggak ada urusan sama Habib-Habib, dan nggak ada urusan. Ilmunya hebatan anjing, nasabnya hebatan anjing, tampangnya hebatan anjing. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah itu kambing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau semua. Pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Said Akil Sirat, Kiai Haji Akil Sirat Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirat Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Sirat Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Ni'amillah Akil Sirat, beserta seluruh zuriyah keluarga besar pesantren Akil Sirat yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Menko PMK yang diwakili oleh Bapak Dr. Cucun Samsudijal, Bapak Menteri Agama yang diwakili oleh Profesor Sahiron, Bapak Kejari, dan semua pejabat pemerintah sipil maupun militer yang hadir pada malam hari ini, para santri, para wali santri, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Saya hanya ingin mengulang dua penceramah sebelum saya. Prof. Sahiron tadi bilang seminggu dikempek jadi direktur pendidikan tinggi. Itu baru seminggu, Prof. Kalau 2 minggu jadi dirjen. Kalau tamat mungkin Menteri Agama, Prof. Sahiron ini. Ini yang pertama ini. Yang kedua, Bapak Dr. Cucun Samsudijal tadi bilang datang ke sini itu mau ngalap berkah. Ini menunjukkan pejabat yang NO begini nih, ya. Karena kalau ndak NO itu redaksinya biasanya hadir untuk menghormati haul. Itu biasanya non NO. Tapi kalau NO asli pakai shot itu biasanya memang ngalap berkah. Ya. Ini dua ceramah, ini luar biasa Kiai Mustafa Akil. Yang pertama Prof. Sahiron tadi itu juga sama dengan saya, Prof. Saya malam ini sebetulnya ndak bisa ceramah ke sini, itu ndak bisa. Tapi diancam dan diintimidasi oleh Kiai Mustafa Akil. Pokoknya Gus, kalau ndak datang ke Kempek putus persahabatan. Wah, itu intimidasi luar biasa. Karena saya kalau diputus oleh TV, ya itu enggak apa-apa, Pak. TV enggak memperpanjang kontrak saya, enggak masalah. Tabligh Akbar enggak ngundang saya lagi juga enggak masalah. Tapi kalau pesantren yang punya sanad keilmuan bersambung kepada ulama sampai Rasulullah, saya takut Prof. Sahiron kalau enggak datang. Karena saya, ini nyambung yang Pak Cucun tadi, kalau bicara barokah, saya itu yang paling merasakan berkahnya pesantren. Saya ini anaknya Kiai Sukron.
Kiai Sukron itu orang Tegal, orang Cirebon lama. Itu pasti tahu. Yang tidak tahu Kiai Sukron itu NO-nya saya pertanyakan waktu itu. Karena saya dari kecil itu hafal betul yang namanya Kempek, Ciwaringin, Tegal Gubuk, semua Arjawinangun. Itu saya hafal betul. Saya itu merasakan betul yang namanya barokah pesantren. Karena di antara anaknya Kiai Sukron, itu yang ngajinya ndak pernah hatam tuh saya. Saya ini anak Kiai Sukron, yang ngajinya itu ndak pernah hatam, tapi kalau hataman ikut. Ini menarik ini. Ndak pernah hatam, kalau hataman ikut jadi kiai sekarang. Jadi kalau ada santri Kempek sudah hatam ndak jadi kiai, itu namanya takdir, ya. Karena saya itu betul ndak pernah hatam. Kayak Mustafa Akil ngaji pesantren Indonesia dengan kiai Indonesia itu ndak pernah hatam. Tetapi dua acara ini saya masih kecil itu, kalau ada hataman, dulu kalau di Jawa Timur itu istilahnya imtihanan. Dulu pada masa tahun 70, 80 sampai awal 90 itu ke Lerboyo, ke Peloso, ke As-Safiyah, Salafiyah misalnya, itu saya ikut hadir. Sebentar, nih Syekh Fadil datang dulu. Kami ucapkan selamat datang kepada Maulana Syekh Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani, cucu Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-23. Baik, izin saya teruskan. Jadi saya dulu, para hadirin, itu kalau ada acara imtihanan, ada acara haul di semua pesantren besar Nahdlatul Ulama di masa itu, saya itu disuruh ikut sama bapak saya. Saya ini sudah ndak hatam ngaji. Anaknya Kiai Sukron yang nakal itu saya, ya. Di antara 4 anak Kiai Sukron itu yang nakalnya hasbunallah wa ni'mal wakil itu saya, ya. Saya itu dulu namanya itu bukan Muhammad Faiz. Saya lahir itu nama saya Muhammad Adib, karena ayah saya itu cinta bahasa Arab tapi keras orang Madura. Kepengen punya anak itu agak lembut, suka balaghah. Maka nama saya itu lahir Muhammad Adib. Waktu besar sedikit, bapak saya itu ditangkap sama Al-Mukarram Soeharto radhiyallahu anhu di masa Orde Baru. Ditangkap bapak saya itu sama Golkar pada masa itu. Mestinya itu ndak bebas. Tapi hakimnya entah dapat ilham dari mana di masa 70-an, ayah saya itu divonis bebas. Karena divonis bebas, nama saya diganti dari Adib jadi Faiz. Jadi Faiz itu bahasa Arab, bahasa Jawanya bejo, ya. Untung bapak saya itu ngaji di pesantren. Coba ndak ngaji, nama saya sekarang Muhammad Bejo, kayaknya ndak pantas lah kalau untuk tausiah di Kempek kan. Nama saya itu Faiz. Faiz itu menangan, beruntung, ndak mau kalah. Jadi orang Kempek sudahlah, ndak usah coba-coba lawan saya. Saya dari kecil itu sudah Faiz. Maka saya biasa berdebat dengan bapak saya. Saya ini santri anak kiai, tapi lahirnya di Jakarta.
Saya Kiai Mustafa Akil, anak Jaksel dari dulu. Kalau Prof Said Akil Sirat kan Jakselnya baru. Kalau saya itu Jakselnya dari lahir. Dari lahir saya sudah di Jakarta Selatan. Jadi buat santri Jaksel itu tidak mudah untuk menerima nasihat siapapun, itu tidak mudah. Kalau santri Kempek itu sami'na wa ata'na, tapi santri Jaksel sami'na wa pikir-pikir. Jadi apa-apa itu kalau tidak masuk di logika itu tidak dikerjakan. Biar yang ngomong bapaknya sendiri. Jadi saya biasa berdebat dengan bapak saya mulai dari saya kecil. Tapi ada satu yang bapak saya itu ngancam saya tidak boleh berdebat. Kata ayah saya dulu, kamu besok saya ajak ke Lerboyo. Bahkan tidak sekolah SD itu. Langsung kirim surat ke kepala sekolah, anak saya tidak usah sekolah hari ini karena mau ikut imtihanan. Besoknya kepala sekolah manggil saya, imtihanan itu makhluk apa katanya? Kok sedemikian penting sampai kamu tidak sekolah, kata bapakmu. Jadi saya ikut ke acara-acara itu. Nanti sebelum berangkat itu bapak saya ngomong, nanti saya minta di pesantren itu cuma satu. Kalau ketemu kiai, cium tangannya, lihat matanya. Kalau ditawarin, saya tidak bisa bahasa Jawa nih, tapi yang satu ini paham saya. Kalau nanti Kiai Mahrus, Kiai As'ad nawarin supaya mulutmu diidoni, nah ini ya, saya ini bukan orang Jawa, orang Jaksel, mana tahu diidoni. Tapi dari kecil bapak saya itu ngomongnya gitu. Kalau diidoni sama kiai, mangap mulutmu, telan ludahmu. Itu pengorbanan luar biasa buat anak Jaksel itu. Seandainya zaman COVID sekarang, itu saya udah diswab itu sama Menteri Kesehatan. Kenapa? Dropletnya kiai parah. Ya, cuman saya mau karena kiai dulu. Kalau kiai tim sukses agak enggak berani saya, ya. Karena barokah belum tentu dapat, nanti penyakit transmigrasi ya, gitu. Jadi saya dari kecil itu gitu. Bapak saya itu sampai kepengennya itu ngomong gini, kalau kamu nurut besok pulang ke Jakarta, saya ajak kamu ke Aldiron. Aldiron itu toko paling mewah di Blok M pada masanya. Bapak-bapak yang masih tahu Aldiron itu berarti sudah tua, ya, sudah afa alaihiz zaman, karena itu sudah tidak ada. Itu bapak saya bilang, kamu ambil Adidas, kamu ambil Nike, apa saja ambil. Tapi cium tangan kiai, tatap matanya, ludahnya telan. Jadi walaupun santri modern, yang ini saya tidak modern. Gitu loh. Nurut sama ayah saya, itu bukan karena takut. Tapi min ajri Adidas. Ya. Karena kalau saya nggak nurut soal yang ini, maka setiap hari nawaitu sauma ghadin saya, ya, nggak akan dapat uang jajan dari bapak saya. Saya waktu itu ikut tanpa protes. Diapain aja, cium tangan, tatap matanya, diludahin, telan. Saya nggak ngerti apa-apa tuh. Pokoknya yang ini sami'na wa ata'na. Besar, saya ketemu sehari Jum'ah di Mesir. Tahun 2000-an, sehari Jum'ah itu belum setenar sekarang. Tapi beliau satu-satunya dosen yang punya hauzah pengajian di Masjid Al-Azhar. Yang lain tidak boleh pada masa itu, di era 98, 99 sampai 2000-an. Sehari Jum'ah itu ngajar. Saya itu kemudian pada satu masa, ya tidak rajin juga saya sama sehari Jum'ah, karena ngajinya subuh-subuh. Ya, buat orang yang pernah di Timur Tengah, itu yang bisa bangun subuh, itu Masya Allah, sahibul karomah wal barokah itu. Ya, kita itu kadang-kadang sekolahnya tinggi, kuliahnya di universitas hebat, tapi subuhnya jadi satu sama duha. Ya. Kalau tidak percaya, Kiai Mustafa tanya sama anaknya yang jabatan tangan sama saya tadi, katanya di Mesir. Ya, itu anak Mesir itu, ya, walaupun usul fikihnya hebat, manteknya hebat, itu kadang-kadang subuhannya bareng dengan sholat duha, ya kan? Ya, tidak usah mengelak lah, sudah satu guru satu ilmu dengan saya. Nah, saya jarang ikut juga. Satu ketiga, saya ikut ngaji sama saya Jum'ah itu.
hataman kitab. Begitu hataman kitab, kata saya hari Jumat, nanti anak-anakku, kalau saya kasih ijazah, maka cium tangan saya, tatap mata saya, tapi tidak pakai idoni, ya. Saya Jumat tidak pakai idoni. Cium tangan saya, lihat mata saya. Di situ beliau bicara. Ini bukan soal tangan hari Jumat, tapi tangan ini pernah bertemu dengan tangan. Yang tangan itu bertemu dengan tangan, yang tangan itu bertemu dengan tangan, sampai tangannya Imam Syafi'i, tangan Imam Syafi'i bertemu dengan tangannya Imam Malik, tangan Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi'an Ibni Umar bertemu dengan tangannya Rasulullah. Ini kalau soal sanad nanti yang lebih hebat Prof. Said Akil Sirot, ya. Karena kalau saya menguraikan sanad saya khawatir tadi itu saya bersaing dengan sambutan panitia soal angka 33 tadi itu. Kalau nanti saya bisa hafal kayak Prof. Said, jangan-jangan saya punya rahasia angka 44, Pak, gitu loh. Nah, jadi dulu itu saya itu modalnya paham dengan syari Jumat. Oh iya ya, barokahnya saat saya berjabat tangan dengan seorang guru yang ilmunya mutasil sampai Rasulullah, maka saya punya keistimewaan sekalipun bodoh pernah berjabat tangan yang tangan itu ujungnya sampai ke Rasulullah. Saya lihat matanya, maka mata itu bertemu dengan mata, yang mata itu bertemu dengan mata, nyambung ke matanya Rasulullah yang pernah melihat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jadi di pesantren itu luar biasa. Sanad Riyadus Shalihin itu ya nyampe ke Imam Nawawi. Saya tidak tahu apa di ITB ada profesor fisika yang sanadnya nyambung sampai Einstein, itu ada enggak kira-kira? Ya, kira-kira bisa enggak kalau hadatsana, ruwina, yang istilah kayak gitu bisa ada enggak? Nah, ini mahalnya pendidikan pesantren. Barokah, barokah, barokah. Dan itu yang hilang hari ini. Akhir zaman itu kan yang hilang barokah. Dulu saya waktu ngaji Sahih Muslim, ya ini tidak panjang-panjang, pesan kayak Mustafa Akil ceramahnya 20 menit beres Gus katanya. Ini waktu saya ngaji Sahih Muslim, itu guru saya menerangkan kan, hadis yang la taqumu sa'atu hatta takuna sanatu kasyahri dan ila akhirih. Nanti kalian akan bertemu dengan zaman, 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu, 1 minggu kayak 1 hari, dan begitu seterusnya. Waktu saya ngaji, ini rasanya sulit untuk saya percaya. Kenapa demikian? Karena kalau waktu semakin cepat, itu berarti perputaran bumi dan matahari semakin cepat. Padahal secara logika, semakin lama dan semakin tua, perputaran apapun semakin lambat. Bapak masih tahu mainan yoyo? Hah? Ah, itu tua berarti. Karena orang sekarang taunya Mobile Legend gitu ya. Mainan yoyo tahu kan? Yang bulat itu pakai tali itu dibanting. Maka bantingan pertama itu pasti cepat. Tapi semakin lama semakin lambat. Kenapa? Semakin lama, semakin tua, semakin lambat. Itu logika, Bu. Kalau tidak percaya tanya sama suaminya. Suami ibu semakin tua kan semakin lambat toh. Sebentar ngaji nih ngaji, ya. Suami ibu semakin lama tuh maksudnya semakin tua, dipanggil lama kan. Dulu masih muda, Mas, Abang, Kak, langsung muncul sehat. Sekarang Mas, setengah jam baru datang. Kenapa? Asam urat, gitu. Rematik, encok jadi satu di suami ibu. Kenapa? Itu wajar kok. Nah sekarang kalau ini semakin lama kok perputarannya semakin cepat waktu, itu apanya? Singkat kata guru saya, itu tandanya Faiz, yang dicabut dalam hidup itu barokah. Saya percaya sekarang kita ini kan kehilangan barokah hari ini. Coba ibu-ibu tuh, hilang barokah waktunya. Ya, saya tidak nyontoin ibu, istri saya itu kalau masak di dapur sekarang lama betul, Kiai.
Kenapa? Begitu masuk dapur, itu dapur dibersihkan, bagus. Tapi setelah dibersihkan, itu tidak langsung masak, difoto. Habis itu selesai urusan, enggak, upload. Aqalluha thalatha. Nih, ya. Awaluha fadilatus syekh WhatsApp. Tuh dia upload, dikasih tahu nih. Yang kedua Al-Mukarram Instagram. Yang ketiga Al-Maghfurlah TikTok. Bener kan? Bener kan? Itu istri saya loh, istri saya. Nggak tahu istri orang Kempek, ya. Kalau nggak begitu berarti suaminya pelit, nggak diberikan handphone bagus, ya. Mungkin masih 3310 itu HP sejuta umat itu, ya. Istri saya itu begitu, lama betul diupload. Saya yang ngawasi status WhatsApp-nya, tahu betul. Ya Allah, ngapain kayak gitu? Langsung masak? Enggak. Begitu banyak netizen yang peduli. Masya Allah, kompor gasnya cakep amat. Gitu. Jawab ini 1 jam. Setelah itu, semua bumbu, alat masak, itu dipasang. Ya. Kalau daging, dikasih daging macam-macam, langsung masak? Enggak. Difoto lagi, cekrek. Alhamdulillah, daging rendang barokah istri solihah. Masya Allah. Ini kalau saya terusin ngajinya sampai jam 1 nanti ini. Intinya apa? Waktu itu hilang barokahnya. 4 jam di dapur, itu masaknya sekarang itu rendang tapi dalam bentuk Indomie. Itu masalahnya. Ya Allah, 4 jam di dapur, saya mau makan rendang, kata istri saya, rendangnya udah siap abang, di mangkok masih berasap. Saya udah nggak enak hati tuh kalau bini saya ngomong kayak gitu, udah nggak enak hati. Begitu saya sampai, betul istri saya masak rendang dalam bentuk Indomie. Masya Allah, kata saya, dulu nenek saya masak 1 jam jadi banyak, sekarang berjam-jam telur rebus, Pak. Bayangin. Ya iya itu. Waktu hilang barokahnya ilmu. Hilang barokahnya. Ada orang ahli hukum di Indonesia ini kena hukuman. Itu tidak masuk akal saya itu. Kerjanya itu menghukumi dan menghakimi. Tiba-tiba kena hukuman. Ini gimana? Ada orang tugasnya mengamankan. Sekarang diamankan. Ini yang tepuk tangan, ini biasanya yang bermasalah sama polisi ini. Saya udah paham lagu-lagu, saya ceramah di mana-mana, kalau nyindir polisi tepuk tangan, ini biasanya yang punya masalah sama polisi ini. Nggak sudzon saya, hakul yakin saya ini. Nih ya. Itu artinya yang hilang di zaman ini memang barokah. Padahal barokah itu nyata, barokah itu tidak bicara. Sekolahnya di mana? Berapa lama di Kempek seminggu barokah jadi direktur? Bayangin, di Kempek 10 tahun nggak berkah, ya nggak jadi apa-apa, Prof. Sahiran, gitu loh. Ini coba lihat nih. Nih kalau saya terangkan pakai Quran hadis lama, ya. Pakai cerita aja lah, ya, biar 10 menit selesai. Dulu ada santri, Pak, nggak percaya sama barokah. Ketemu sama alim besar di Irak, Imam Ibrahim bin Adham. Saya tuh nggak percaya sama barokah. Kata gurunya, barokah itu nyata. Apa buktinya guru? Ini guru yang bagus ini. Tidak banyak dalil, tapi dengan fakta dan realita. Kalau kamu mau tahu hebatnya barokah, lihat pada 2 makhluk ciptaan Allah. Yang satu namanya kambing, yang satu namanya anjing. Ini enak, pidato kayak gini nggak ada yang tersinggung. Ya, karena nanti yang tersinggung ya kalau bukan bandot ya anjing, gitu aja selesai. Ya, itu ceramah saya selesai gitu. Ini contohnya, itu memang kambing sama apa ini? Anjing, kata Ibrahim bin Adham. Kata muridnya, apa yang harus saya perhatikan guru? Coba lihat, kata Ibrahim bin Adham. Kalau ada anjing perempuan hamil dengan kambing perempuan hamil melahirkan, anaknya banyakan siapa? Bu, kan yang istiqomah hamil ibu kan? Iya kan, hamil istiqomah banyak loh ya. Sekarang hamil istiqomah, tiap tahun 2 tahun sekali hamil perempuan. Kambing perempuan kalau hamil sama anjing perempuan kalau hamil, itu waktu melahirkan pasti banyakkan anjing. Nih ya, anjing itu kalau hamil itu anaknya bisa 6. Kalau kambing itu rata-rata 2, malah kadang-kadang cuman 1.
Kata Ibrahim bin Adham, coba kamu perhatikan. Kambing lahirnya sedikit, anjing lahirnya banyak. Sementara yang mati tiap hari, banyakan anjing apa kambing? Hah? Banyakan anjing apa kambing? Kambing. Coba nih, ada acara haul di Kempek, itu kambing Cirebon kepikiran itu. Yang haul guru santri, yang hadir pejabat, kata kambing, kenapa yang mati saya? Kiai Mustafa, ada kambing mati enggak? Hah? Kalau kambing enggak mati, ceramahnya sudah wabillahi taufik sekarang ini. Tapi kalau nanti ada kambing, wallahul muwaffiq insyaallah. Lihat nih, kambing Pak, mati tiap hari. Ayo, ada ibu-ibu di Kempek hamil, mana perutnya besar lagi, itu anjing tenang, tapi kambing kena mental. Masya Allah, ini perempuan hamilnya gede. Ini kalau bayinya 2 kembar laki lahir, kata kambing, kami berempat mati. Kenapa? Akekah. Apa ada orang akekahan di Kempek motong anjing? Hah? Ada? Enggak ada. Walimah kambing, haul kambing, maulid kambing. Coba besok ke pasar di Cirebon nih, tanya sama orang pasar, Pak, mana tempatnya jualan kambing? Ditunjukin di situ ibu. Coba tanya besok di sini, mana tempat jual daging anjing? Kata orang pasar, ibu nanya apa ngajak berantem, kan begitu. Kenapa? Dia tidak ada orang jualan anjing. Betul kan? Anjing itu lahirnya banyak, tidak mati-mati. Kambing itu lahirnya sedikit, dikonsumsi. Tapi anehnya, kalau dihitung populasinya, ini di Kempek paham populasi ya? Hah? Itu beda sedikit dengan terasi, ibu-ibu. Ya, populasi itu jumlah. Seandainya kambing sama anjing kita kasih nick, nomor induk kekambingan dan nomor induk keanjingan, ya, itu saya yakin di Dirjen Dukcapil itu jumlahnya lebih banyak kambing. Maka kemudian kata muridnya, benar guru ya, berarti barokah itu ada. Lahirnya sedikit jadi banyak. Padahal dikonsumsi setiap hari. Yang satu lahirnya banyak, tidak dimakan, tapi jumlahnya sedikit. Maka muridnya bilang, berarti berkah itu ada guru. Ada. Ini buktinya. Nanya muridnya. Pertanyaan ini penting. Kenapa kambing yang dapat berkah bukan anjing? Kata gurunya, kata guru saya dulu di Mesir. Sebelum sampai ke sana Faiz, coba kita perhatikan sisi yang berbeda. Apa itu? Manusia itu biasanya dihormati karena punya ukuran tertentu yang dianggap berlebihan dari orang lain. Satu contoh, nasab. Jangan suudzon dulu, ya. Saya nggak ada urusan sama Habib-Habib, nggak ada urusan. Nasab itu menentukan loh mulia atau tidaknya. Buktinya saya dulu kalau ngaji itu masih kecil, tapi duduknya di depan. Semuanya Suriah PBNO, saya kecil di depan. Itu ansor berisik gitu. Ini siapa anak kecil di depan? Panitia bilang, Gus. Kalau sudah gelarnya Gus, apalagi di Madura, Lora. Wah, itu cari istri setiap kecamatan dapat kayak Mustafa Akil ya. Sayangnya saya jadi santri, jadi Gus-Gus Jakarta ya. Kalau Gus Jawa Timur sama Gus Madura, selesai itu urusan nikah itu. Orang dihormati itu diantaranya karena turunan kiai, karena nasab. Saya sepinter apapun tidak bisa jadi Raja Jogja. Kenapa? Bukan keturunan Hamengkubuwono. Yang jadi di Jogja itu harus orang punya nasab dan hebat. Makanya namanya Pangeran Mangkubumi. Gimana ndak hebat itu bumi di pangku Pak ya, mulai dari lahir dapat gelar itu Pangeran Mangkubumi. Maka saya jangan pernah mimpi untuk jadi bangsawan di sana karena kalah nasab. Satu nasab. Yang kedua ilmu, ya kan? Ibu-ibu kalau kepengen dihormati kayak kiai-kiai gampang, pegang mic. Nih kalau kita tuker tempat nih, naik ke sini pegang mic, Al-Mukarramah insyaallah. Ilmu yang kedua standarnya. Yang ketiga tampang. Biasanya orang cakep sama orang ganteng itu benar terus.
Tapi orang jelek itu salah terus. Orang cakep Pak pakai baju apa aja, bener. Orang jelek pakai baju apa aja, salah. Kenapa salah? Salahnya jelek, gitu deh. Nah, 3 nih, nggak usah panjang-panjang. Nasab, ilmu, tampang. Kita uji nih, tatbik amalinya. Ini kaidahnya. Mudah-mudahan nggak ada mustasnanya, ya. Jadi ceramahnya cepat selesai ini. Kaidahnya nih 3, nasab, ilmu, tampang. Kita ukur. Mulia mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Tuh. Kan Kiai Mustafa, saya nggak ngomong nasab yang aneh-aneh kan, ya kan? Dan orang sini yakin belum pernah belajar nasab anjing sama nasab kambing ini belum pernah, ya. Maka karena belum pernah, saya pernahin Pak. Cakapan mana nasabnya? Kata guru saya, cakapan nasabnya anjing. Kenapa? Karena kakeknya anjing itu ada yang masuk surga. Namanya Ashabul Kahfi. Kakeknya kambing itu dikeluarin sama Allah dari surga jadi fidaknya Nabi Ismail. Maka kakeknya anjing itu hebat, nggak pernah sholat, nggak ngaji di kempek, nggak ijazahan, masuk surga. Itu cuma gara-gara jaga fityatun amanu bi rabbihim, ini ibadahnya cakep, anjing jaga masuk surga. Maka kalau ada banser masuk neraka itu kebangetan. Ya. Anjing jaga orang sholat masuk surga, banser jaga kiai kalau masih masuk neraka, itu tandanya malam. Sekarang malam apa? Hah? Malam minggu ya? Oh iya, ini malam mahal Kiai. Ya. Malam minggu mungkin jaga pengajian, malam Senin dangdutan. Begitu dihisap, ambrul, kan begitu aja. Jadi anjing itu nasabnya cakep karena kakeknya. Jadi besok kalau ada anjing di kempek, itu enggak boleh dilempari. Karena yang menganjingkan anjing itu Allah. Loh iya, anjing kepengen jadi saya ini, ya. Kata anjing enak juga jadi faiz ya. Datang belakangan, ya kan? Duduknya di depan, suruh ceramah, kasih makan, diantar pulang. Kata anjing enak juga jadi kiai. Tapi takdir dia jadi anjing. Maka anjing itu enggak boleh dilempari di kempek. Karena nanti kalau dilempar, anjingnya ngomong, jangan lempar saya. Kakek saya di surga, mbahmu di mana? Repot jawabnya kita kan. Karena kakek dia dapat SK masuk surga nih Pak. Lihat. Berarti nasabnya muliaan anjing. Ilmu. Nih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu prakteknya sampai pada anjing. Ya. Jadi di Jaksel itu ada sekolah anjing. Saya ndak tahu. Pagi itu ada mobil anjing turun, mobil anjing turun. Penasaran saya. Saya tanya sama security itu, Mas, ini tempat apa? Kata dia, ini sekolahnya anjing Pak. Saya kaget betul itu, anjing ada sekolahnya, ada Bapak kurang piknik sih, ya kan? Ke pesantren terus nggak tahu kalau anjing punya sekolah. Yang lebih hebat, uang pangkalnya 20 juta. Sahriyahnya 5 juta. Di Kempek berapa? Hah? Nggak, saya mau tanya, di Kempek berapa? 400. Masya Allah. Kalau besok nih wali santri dengerin ya, kalau besok sama kiai uangnya dinaikin, itu bukan karena kiainya serakah. Kiai ingin menjaga kehormatan santri biar tidak terlalu jauh bedanya sama anjing gitu aja. Ini pesanan bendahara pesantren Kempek ini ya. Ini pesan sponsor ini ya. Ini yang akan mengurus kembalinya kereta saya ke Surabaya malam ini. Jadi sponsornya harus ada lah gitu ya. Bayangin ada sekolah anjing. Saya penasaran Kiai. Maka saya tanya, Pak, ini serius anjing sekolah? Ah iya Pak, katanya. Saya kan penasaran, saya mau tahu Pak, anjing kalau sekolah dipanggilin Bu. Kiai anjing, kiainya anjing. Kiainya anjing dipanggil. Al-Mukarram ini pakai jas, pakai sepatu sneaker mahal, ya, pakai dasi, nggak apa-apa. Saya sarungan. Walaupun sarungan kan murid saya orang, dia jasan muridnya anjing. Masya Allah. Saya tanya, Ustadz, saya bilang itu kan biasa di pondok kan, Gus, saya bilang, anjing kalau sekolah sini jadi apa? Jadi pinter. Masya Allah. Saya pikir jadi pinter. Gimana pinternya? Bisa disuruh-suruh. Saya mikir kan, nyuruhnya pakai apa? Kata saya. Gimana cara nyuruhnya? Kata guru tadi, Bapak kan orang Islam.
Di antara alasan dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, rupanya guru anjing ini sekolah pesantren juga kayaknya, walaupun cuma seminggu kayak Prof. Sahiron lah, ya kan. Nah, ini tahu dalil dia, Prof. Bahaya ini. Bapak kan orang Islam, kan di antara bolehnya iqtina'ul kilab itu di antaranya untuk berburu. Terus saya bilang, apa urusannya, Pak? Anjing kalau sekolah di sini itu bisa pinter diajarin berburu. Saya ingat surah Al-Maidah. Tapi yang pertama bukan 51. Nah, itu persoalannya, ya kan? Kayaknya orang Kempek ini bacanya 51 aja. 50-nya enggak, apalagi 52-nya. Itu masalah, gitu loh. Di depan yas'alunaka, sahabat nanya, yang boleh saya makan apa? Kan diantaranya wa ma'alamtum minal jawarih al-jarihah mukallibin, itu banyak diartikan oleh ulama sebagai anjing sekolahan. Makanya saya tanya, anjing kalau sekolah sini bisa apa, Pak? Dia jawab, bisa disuruh-suruh. Gimana cara nyuruhnya? Pakai bahasa anjing. Nih, biar santri Kempek tahu bahasa anjing, saya kasih tahu. Ya. Gimana, Pak, bahasa anjing? Dia pegang 2 jari ini. Ini waktu pilpres saya tidak berani ceramah kayak gini. Makanya sekarang saya muntah-muntahin ceramah saya ini karena 2 jari ini persoalannya. Angkat 2 jari, katanya. Terus pegang mata bapak, gini nih. Terus pegang mata anjing. Terus sasarannya. Jadi kalau sasarannya itu kambing, tunjuk aja gini. Ini sayang. Kalau santri Kempek mau jadi relawan anjing, ya, supaya saya meriwayatkan hadis Kamaruya, ya kan? Ini kan bagaimana dulu guru meriwayatkan, saya harus ini. Jadi kalau ada mau nih tabarukan, ya, jadi anjing 1 menit aja. Maka nanti ini sanatnya mutasil lasaihil anjingiyin, ini ya. Ini kan? Pegang begini. Ini pidatonya agak lucu, Pak, karena saya dari ini stres lihat Jakarta gitu ya, jadi ngilangin stresnya ke Kempek lah gitu. Kata orang tadi, pegang mata 2 begini, sasaran. Kalau ndak ada, pakai visual, Pak. Ada lukisan atau ada handphone gambar rusa, gambar gitu, dipraktekin, Pak. Begini, 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 dilihat. Nanti kepala anjingnya ini gerak-gerak, terus guk. Ini penting nih, saya tanya, kalau sudah guk itu apa artinya? Itu, Pak, kalau anjingnya gerak-gerak ngomong guk, itu bahasa Arabnya fahimtu. Nah, soal ibdal i'rab nanti urusan Kiai Kempek lah ya. Saya cuma anjing guk itu fahimtu. Fahimta anta ya kalau gitu kan? Ana fahimtu, bos, katanya gitu kan. Anda ingin saya membunuh kambing itu. Secara fikih mazhab yang 4, itu tinggal tepuk pahanya kanan sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini unik. Menyembelih itu dalam fikih itu boleh dengan alat apa saja. Mau pakai pisau dari besi, mau pakai bambu, pakai benang boleh, asal ayam. Kalau sapi tidak boleh, walaupun benangnya tajam pakai sapi ya, kiamat kurang 2 hari baru putus, Pak. Tapi prinsipnya boleh, gitu loh. Prinsipnya yang tidak boleh itu kalau berbahan dasar tulang. Jadi kalau ada kayak apa itu, gajah itu apa namanya? Gading, itu dipotong, ditajemin, dipotong. Itu fikih mengatakan haram, dia tetap jadi bangkai bukan zabihah. Uniknya, tidak boleh pakai tulang, tapi pakai al-mukarram anjing alim, al-alamah ini boleh. Gitu loh. Begitu guk lari, dia terekam, teriak tuh, guk. Saya tanya, itu artinya apa? Beres, bos, katanya. Amanah sudah ditunaikan. Lihat nih, saya datang ke sana, halal apa haram? Halal apa haram? Belum pasti. Saya harus lihat dulu nih kelakuan anjing. Kalau sampai sana kambing itu utuh, kepala, kaki, buntut, perut ada, halal. Ini anjing pinter, habis ngaji Riyadus Shalihin, babul wakalah wal amanah, wal wakilu aminun. Orang yang diberi kewakalahan, wakil itu amin, harus bisa dipercaya. Saya sampai kambingnya utuh, nggak kayak kontraktor sekarang. Proyek belum selesai komisi, itu anjing bodoh, Pak. Kenapa? Karena belum izin sama yang punya. Saya ngelihat kayak gitu mikir, anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya.
Ya, kalau pesantren Kempek, didikan kayak Said nih jujur semua. Tapi santri saya luar biasa. Kalau bikin acara, saya tanya sama santri saya, kamu ngundang berapa orang? 20.000 Gus. Dikasih makan, dikasih. Gimana caranya? Gampang. Pakai nampan. Nampannya besar untuk 4 orang. Kalau yang hadir 20.000, maka butuh 5.000 nampan. 5.000 mana gimana? Kelas kan ada 100. Taruh aja satu kelas 50. Oh bagus kata saya. Nanti tradisi orang Betawi, ya, bikin acara besar itu di Jakarta, nunggu talqin zikirnya Habib Ali Kuitang. Nanti kalau Habib Kuitang itu afdalu ma qultu ana wan nabiyun, dibagi nih nampan nih Pak, beres. Selesai tugas, santri saya itu berdiri depan kelas. Saya tanya, kamu sudah selesai? Sudah Gus. Kalau sudah, ayo makan ke rumah saya. Enggak mau santri saya. Jangan guru, jangan. Biar tamu-tamu makan. Kan Nabi ngajarin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Jadi yang harus dihormati tamu. Jadi saya pesan sama santri Kempek, kalau nanti saya, Pak Cucun, ya, Pak Sahiron belum makan, jangan makan. Ya, karena yang berhak disebut tamu kita bertiga paling jauh, guys. Ya kan? Kalau yang lain kan Cirebon wa ala alihi wa ashabihi aja, kan gitu. Kata murid saya, biar guru tamu aja dulu semua, seperti Nabi ajarkan. Saya seneng Kiai, tapi senengnya cuma 5 menit. Begitu 5 menit, temennya datang bisik sama saya, Gus, itu yang tadi diajak makan nggak mau ya? Nggak mau kata saya. Kenapa? Ya biar tamu katanya duluan. Enggak Gus, dia nggak bakalan mau diajak makan. Kenapa? Udah kenyang. Saya tanya, kok bisa kenyang? Itu masalahnya, kan dia disuruh jaga kelas. Di kelas itu ada 50 nampan, dia jaganya bawa sendok. Nih, dari 1 nampan diambil 1, sedikit nggak? Sedikit. Tapi masalahnya di situ ada 50 nampan. 50 nampan kali 1 sendok, ya 50 sendok. 50 sendok kalau dikonversi ke piring jadi 3 piring, Bro. Jujuran anjing apa panitia maulid? Hah? Jadi saya kalau ngerasa masih ada pejabat di negeri ini masih korupsi, saya usul disekolahkan ke sekolahnya anjing. Anjing aja sekolah tahu kambing itu punya saya. Masa itu ndak tahu kalau APBN punya rakyat? Nah, ini yang tepuk tangan, yang ndak dapat bansos biasanya, yang punya masalah sama pajak. Ini biasanya begitu. Saya udah hafal nih ya. Oke, nggak usah panjang-panjang. Ilmunya hebat nggak? Ilmunya kambing apa hebatnya? Kalau ilmunya kambing dipraktekkan sama suami ibu, hancur rumah tangga. Apa ilmunya bandot? Asal ada cewek, eksekusi. Mau istri orang, istri tetangga, istri teman, ponakan, ipar, asal perempuan, sikat. Ilmunya, Bu, suaminya suruh belajar sama bandot apa anjing? Bu, kalau disuruh belajar sama kambing silakan Bu. Kiai apa ini muka-muka akhir zaman kayak begini nih, ya. Kalau sudah ketularan ilmunya kambing, wah asal ada perempuan, sikat. Ilmu yang terakhir, tampang. Bu, gantengan anjing apa kambing? Bu, gantengan anjing apa kambing? Saya yang jawab, ya. Saya punya pengalaman ini, 15 tahun yang lalu kayaknya. Saya punya anak perempuan nomor 2, namanya Alifa. Itu suka banget sama binatang. Tapi mau beli anjing takut. Karena kakeknya Kiai Sukron Makmun. Takut dia mau beli anjing. Tapi suka. 15 tahun yang lalu, Pak Sahiron, rumah saya itu masih di Senopati. Ya, tetangga saya itu Wapres Sudarmono, sebelah sininya Duta Besar Italia. Kalau hari Minggu di depan itu, banyak staf kedutaan Amerika bawa anjing olahraga. Satu ketika saya pulang ngaji, di stop sama anak saya, Bi jangan masuk. Oh, kenapa? Sekali lagi kita jalan pagi saya sama anak saya nih, saya sarungan, ketemu orang Amerika. Anak saya tuh nggak tahu ngomong apa, tahu-tahu orang Amerikanya tuh ngasih anjing ke saya, anjing gede husky itu.
Saya kaget betul, karena selama saya jadi kiai, baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering, ya. Apalagi musim maulid begini di Jakarta, udah kayak minum obat, 5 kali sehari saya dapat amplop nih. Yang gitu loh. Ini saya dikasih anjing. Kaget saya. Saya tanya sama anak saya, nah apaan ini? Kok anjingnya dikasih Abi? Bukan dikasih Bi, pinjem. Emang kenapa? Abi ini kebanyakan foto sama orang. Terus, sekali-kalilah pidato foto sama anjing, nurut saya. Anak saya ngatur, Abi kanan, anjing tengah, dia kiri. Kameranya kasih sama orang bule, cekrek, selesai, nggak ada masalah. Hari Senin, anak saya kan sekolah, saya periksa HP-nya. Ini cerita anjing kemarin, apa ini kata saya? Innalillahi, di-upload ke Facebook. Untung waktu itu TikTok sama Instagram belum ada, WhatsApp belum ada, masih BlackBerry itu, yang dikunci kan, nggak bisa semua orang. Tapi di Facebook di-upload. Begitu di-upload, jam 9, followers anak saya itu banyak. Jam 9, yang komentar tuh 100. Saya penasaran, kira-kira komentar orang apa ya? Komentar pertama, nama anak saya Alifa. Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat. Siapa yang di tengah? Siapa yang di tengah? Anjing. Foto itu, yang kedua saya buka, Alifa, yang tengah bawa dong ke rumah, gemes, gagah, sambil begini, love, Masya Allah. Siapa yang di tengah? Anjing. Itu Kiai, saya buka sampai 50 Kiai. Dari 50 komentar, itu semuanya nanya anjing, gak ada yang nanya saya. Nggak ada itu, Alifa, bapak-bapak yang pecian, padahal saya sarungnya BHS loh, ya. Itu yang, ya BHS lah kan gitu kan beda makom sama kempek, kan gitu loh, ya. Ada makom agak beda lah, Kiai Jakarta kan nggak boleh sama gitu kan. Nah, saya pada tampang udah, bapak-bapak, muka saya 15 tahun yang lalu market friendly, ya kan, belum kayak gini, ini ada uban, ada maca, 15 tahun dulu market friendly. Ya, kalau di foto dulu saya Masya Allah, fotogenik kata orang gitu. Pokoknya 50 itu semuanya ngomentari anjing. Semenjak itu Kiai, saya tidak berani nyalon di Jakarta. Biar kata saya lumayan ya di Jakarta. Ya TikTok saya lumayan lah dengan Instagram kan gitu, lumayan lah ya. Ya termasuk ya Kiai NO yang diminati oleh TikTokers lah ya. Tapi ternyata 50 itu nggak ada yang nanya saya. Maka semenjak itu saya nggak berani nyalon gubernur, nyalon DPR. Kenapa? Karena ini kalau saya buka 51 masih nanya anjing, pakai logika KPU menang 1 putaran. Bayangin kalau saya sampai dikalahkan sama anjing 1 putaran, hilang karomah saya. Kiai Mustafa nggak akan ngundang saya. Apaan tuh Kiai? Elektabilitasnya kalah sama anjingnya. Bener nggak? Anjing biar kata polisinya kurus, pegang anjing gagah. Coba Brimob gagah bawa bandot. Coba aja. Ini anak buahnya Sambo mati karir kayak stres kan begitu. Bener kan? Berarti tampang hebatan anjing. Cukup ngajinya nih. Ilmunya hebatan anjing, nasabnya hebatan anjing, tampangnya hebatan anjing. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah itu kambing? Ah ini ngajinya. Bu, ya. Ngajinya ini, yang depan jangan diinget-inget. Ntar pulang ke rumahnya kata suaminya, kamu ngaji sampai 11:30, ngaji apa? Anjing, oh bahaya. Bahaya, nanti saya terkenal, itu Faiz ceramah Kiai apa? Itu kalau ngundang dia, pasti Kiai anjing. Wah gak enak saya ini ya. Itu supaya fondasinya bapak dan santri nih yang penting, bukan bapak-bapak nih. Santri itu tenang dengan barokah. Maka nanya nih, guru, iya ya, kalau bicara hebat, hebatan anjing. Dari semua aspek anjing menang. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah itu kambing? Kata Ibrahim bin Adham, bukan kata saya. Anjing itu hebat, tapi kehilangan barokah karena salah jalan. Kambing itu kalah segala-galanya, tapi jalannya benar, dapat barokah. Kata muridnya, jalan hidup yang mana guru? Perasaan sama. Kata gurunya, anjing sama kambing itu banyak samanya, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Ah ini bedanya Pak. Kata guru saya,
Sebandot-bandotnya bandot. Ini udah mubalaghah nih. Ya, sudah pakai tafdhul, pakai nggak karu-karuan ini. Sebandot-bandotnya bandot. Kalau maghrib pulang. Nih, ya. Sebandot-bandotnya bandot. Kalau maghrib pulang. Saya udah tanya sama juragan bandot di Tangerang supaya ceramah saya nggak salah. Saya tanya, Pak Haji emang bener kambing kalau maghrib pulang? Beneran Gus, pulang. Kalau di tengah jalan ketemu kambing perempuan cakep pulang nggak? Tetap pulang. Dieksekusi enggak? Paling cuman diinget kandangnya di mana. Besok dia datang lagi ya. Itu begitu kata tukang kambing. Jadi sebandot-bandotnya bandot kalau maghrib pulang. Ngapain? Tidur. Nanti paling malam isya. Hebatnya wabil ashari yastaghfirun. Kalau datang sulusul akhir dari malam, tempat waktu di mana Allah menurunkan barokahnya, kambingnya bangun, fatudriku hal barokah. Anjing sebaliknya, kalau malam nggak tidur-tidur. Ya, di tempat saya Kiai Said di Kafling DKI Jagakarsa, tetangga beliau lebih kota dari saya karena saya sudah perbatasan Depok. Di rumah saya itu kalau malam anjing nggak tidur-tidur Pak, muter di kampung. Ada yang menggonggong, ada yang bulunya dikibas-kibas, ada yang kejar-kejaran, ada yang adu kopi, banting kartu, wah macam-macam ini anjing kalau malam. Wah nggak tidur-tidur, teriak-teriak, skak, wah itu nggak jelas tuh. Kalau malam nggak tidur-tidur. Anehnya kalau mau subuh tidur. Dibangunin, nggak bangun. Maka waktu Allah bagi-bagi barokah, anjingnya tidur, dia kehilangan barokah. Bu, nanti subuh pulang pengajian sekarang nih, perhatiin suaminya. Ya, kalau suami ibu malam ini nggak tidur-tidur, ya, ada aja yang dikerjain nggak tidur-tidur. Tapi nanti subuh tidur. Dibangunin nggak bangun, tolong Bu, kalau tidurnya terlentang, balikin tengkurap, periksa pantatnya, jangan-jangan ada buntutnya, karena yang malam nggak tidur, kalau subuh tidur biasanya ibu nih kelonan tidur seranjang sama orang yang malam nggak tidur-tidur, kalau subuh tidur semalaman kelonan sama Pak, bukan saya, ya kan, istri Bapak yang bilang ini nahiron seminggu di sini. Pak Dokter Cucun bisa jadi politisi handal, itu cuma modalnya ngalap-ngalap berkah. Tapi mohon kalau sudah jadi barokahnya ngucur Pak, ya kan? Itu barokahnya ngucur itu kalau cuman ngambil aja, itu biasanya hilangnya tragis Pak. Ya. Itu hilangnya tragis itu. Tapi kalau sering ngambil, naro, itu namanya wawadu'al mizan. Ya, ada keseimbangan. Nah, hidup yang seimbang itu ada yang sekolah di sekolahan, ada yang masuk pesantren, ada yang sibuk dengan duniawi, ada yang demo, ada yang ngaji. Mudah-mudahan itu mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Saya izin Kiai, mungkin jam 11 lewat sedikit saya harus ngejar kereta api ke Madura. Ini karena acara orang Madura saya geser. Ya, bibarokati Kempek orang Maduranya mau. Ya, saya bilang besok jam 10, jangan jam 10 malam Ahad. Jadi saya izin, saya terima kasih atas undangan yang diberikan. Terima kasih bisa menyambung sanad keilmuan. Mudah-mudahan pesantren ini tetap menjadi manarotan min manarotil ilmi, tetap menjadi ma'kolan min ma'akilil bayan wal iman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.